Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News hadir menemani istirahat siang Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan melaporkan informasi mengenai dampak COVID-19. Pendapatan koperasi di Kota Parepare menurun. Berikut laporan rekan kami Dila. Ya Yusriyadi, jadi saat ini saya bersama dengan Ketua Dekopinda Parepare. Nah, terkait dengan koperasi Pak terhadap dampak COVID itu ada enggak dampaknya? Ya, tentu saya kira ada dampaknya, terutama dalam hal perguliran dana dari koperasi ke anggota, dari anggota ke koperasi. Banyak sekali dampaknya, sehingga nanti itu bagaimana caranya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengurus sehingga bisa teratasi. Itu ada berapa Pak yang berdampak di Parepare? Untuk sementara laporan yang masuk ada 2 koperasi yang terdampak terhadap COVID-19. Itu kenapa Pak? Dampaknya bagaimana Pak? Dampaknya itu mengalami keterlambatan arus kas. Pinjaman yang diberikan dari koperasi ke anggota itu terlambat masuk. Karena tentu saja anggota ini mengalami juga masalah dalam hal pendapatan kan? Iya, iya. Nah, itu. Itu koperasi di Parepare itu Pak ada berapa sih Pak? Jumlah koperasi di Parepare ini ada 220. Kalau dari Dekopinda sendiri nih Pak, apakah ada solusi atau bagaimana agar masih tidak terlalu COVID-nya? Iya, saya kira ada beberapa solusi yang diambil oleh teman-teman gerakan koperasi dalam rangka bagaimana pengelolaan koperasi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau di koperasi umum itu, maka yang dilakukan adalah melakukan relaksasi transaksi pinjaman. Kalau di koperasi pegawai negeri saya kira tidak ada persoalan, termasuk Kopkar ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena anggotanya itu memiliki pendapatan yang jelas, yang pasti kan, dari gajinya apanya bisa dibayarkan untuk pembayaran angsuran pinjamannya. Memang yang paling banyak terkendalanya adalah pelaku-pelaku UKM yang menjadi anggota di koperasi, ya, karena tentu misalnya home industry kan tidak bisa berproduksi, ya kan begitu. Itulah yang menjadi hambatan untuk bagaimana mengembalikan transaksinya kepada koperasinya. Dan keadaan ini masih akan terus seperti ini hingga COVID benar-benar tidak ada mungkin? Iya, saya berharap bisa teratasi secepatnya. Iya. Sehingga teman-teman pelaku UMKM itu bisa bernapas lega, bisa karena kalau ini berkelanjutan ini kan bahaya juga. Iya. Bahaya juga. Sebab pasti ekonomi masyarakat itu terkendala. Iya. Saya kira begitu. Oke deh, siap. Makasih Pak atas waktunya Pak. Bisa diambil juga pendapat Pak. Ini Ketua Dewan Pakar Dekopinda, Ketua Pelaksana Aksi Solidaritas Sosial Koperasi. Pak, bisa Pak? Apa itu? Mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait atau harapannya nih agar yang koperasi yang terdampak COVID ini bisa segera teratasi Pak? Saya pikir begini, kalau kita mau mengatasi suatu masalah tentu kita harus melihat dulu apa yang dihadapi oleh koperasi itu sendiri. Tentu yang banyak dihadapi adalah perputaran dari segi pengelolaan keuangan. Iya. Itu yang masalah. Oleh karena itu ya tentu kita berharap itu ada kucuran-kucuran dana yang diberikan kepada gerakan koperasi yang berdampak itu untuk bisa menanggulangi itu, sehingga paling tidaklah karena
di lembaga-lembaga online itu kan membebaskan itu yang berdampak, ya. Yang berdampak membebaskan itu minimal 1 tahun. Iya. Ada yang membebaskan untuk tidak mengangsur selama 1 tahun. Tapi jadi persoalan ini juga ini karena banyak gerakan koperasi. Iya. Banyak koperasi dan sementara yang memang dihadapi oleh gerakan koperasi itu sendiri itu adalah dari anggotanya. Jadi kalau dia pakai prinsip koperasi, pengolahan terhadap anggota yang utama, difokus pada anggota, saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Kecuali kalau dia merubah sistem pelayanan, lebih banyak melayani orang di luar anggota, ya tentu itu akan bisa muncul masalah. Ya, kalau anggotanya sendiri yang saya pikir tidak ada masalah, kan memang salah satu prinsip koperasi itu kan kegotong royongan. Nah, siapa ada yang berat maka kita saling bantu membantu. Itulah satu rohnya koperasi sebenarnya. Bagaimana tolong menolong di antara sesama anggota di dalam koperasi itu sendiri. Itu rohnya pembentukan koperasi. Iya. Ada harapannya mungkin Pak? Harapannya itu adalah mari kita laksanakan koperasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rohnya gerakan koperasi. Ya, kalau itu tidak kita lakukan, ya kita mau mencoba untuk melayani yang lebih luas tanpa memperhatikan siapa sebenarnya, ya tentu itu akan bermasalah. Oke deh, siap. Oke, kasih Pak waktunya. Bisa juga Oke, Yusriadi kembali ke sini. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Sekian Pul News untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.